Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian kelas 9, selamat naik kelas 9. Ketemu lagi dengan saya dalam pelajaran IPS karena gurunya tidak ganti ya. Kita lanjut ke materi saja karena semester ganjil ini kita belajar virtual. Materi kita banyak sekali yang harus kita selesaikan. Oke, kita mulai buka bab 1 di buku paket kalian, interaksi antar ruang benua. Kita mulai ya, next. Bismillahirrahmanirrahim. Apa arti benua? Benua adalah daratan yang luas yang tidak dipengaruhi oleh iklim laut. Apa itu iklim laut? Iklim yang sangat didominasi oleh angin yang berasal dari laut. Iklim di dunia, di benua tidak dipengaruhi oleh iklim laut, tidak dipengaruhi angin laut. Kenapa? Karena angin laut tidak bisa masuk ke benua sampai menembus ke pedalaman benua. Hanya di luarnya saja. Karena tidak bisa menembus ke pedalaman benua, maka benua tidak dipengaruhi oleh iklim laut. Masukkan pengertian pertama fondasi kita adalah pengertian benua, daratan luas yang tidak dipengaruhi oleh iklim laut. Benua di dunia ada 7. Ada 5 yang berpenghuni dan ada 2 yang tak berpenghuni. Kita mulai ya. Yang tak berpenghuni dulu, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Benua kutub utara namanya kutub Arktik. Saya ulangi, benua kutub utara saya tulis di sini namanya kutub Arktik, kutub utara. Berupa lautan es yang sangat dingin sekali, tidak ada kehidupan di sana, adanya hanya makhluk-makhluk yang bisa hidup di es seperti beruang kutub dan penguin. Benua yang tak berpenghuni kedua adalah kutub selatan. Sama, tidak ada tanda-tanda kehidupan, samudra yang luas, lautan es yang luas. Di 2 benua ini tak ada yang bisa hidup. Bu, kok ada Eskimo, suku Eskimo bu? Ada, tapi cuma singgah sementara saja. Balik lagi nanti pulang ke negara asalnya. Tapi suku ini yang paling lama bisa tinggal bertahan lama di kutub utara, tapi tidak menetap. Saya ulangi, ini 2 kutub tanpa penghuni. Sekarang 2 benua tanpa penghuni. Sekarang 5 benua yang berpenghuni. Kita mulai ya. Urut dari benua yang paling besar, yaitu benua Asia. Di sini saya gambar, mungkin gambar saya tidak sempurna tapi sudah mencoba untuk mirip ya. Benua Asia adalah benua yang terluas di dunia, urut dari terluas. Setelah Asia adalah Amerika. Nih, memanjang dari kutub utara sampai kutub selatan. Amerika luas kedua. Setelah Asia Amerika, barulah Afrika. Setelah Afrika, Eropa. Yang terkecil adalah benua Australia. Saya ulangi, benua yang tak berpenghuni 2, benua Arktik dan benua Antartika, kutub utara dan kutub selatan. Benua yang berpenghuni ada 5, mulai dari yang terbesar, Asia, Amerika, Afrika, Eropa, Australia. Di kelas 9 nanti, 5 benua ini akan kita kupas tuntas dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Ada apa saja di masing-masing benua itu, mulai dari histori sejarahnya sampai ke ekonomi politik negaranya. Untuk pertemuan perdana ini, Ibu hanya kulit luarnya saja. 5 benua ini Ibu kupas share secara cepat, tapi kalian mengikutinya baca di buku paket, lebih lengkap dan tajam. Garis bawahi apa yang saya ucapkan dalam pembelajaran pertemuan virtual ini ada di buku cari dan garis bawahi. Kita mulai dari benua yang terluas. Kita bahas secara kulitnya saja. Benua yang terluas adalah Asia. Benua Asia secara letak astronomisnya terdapat pada 25 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur barat. 25 BT, 170 BB. Sedangkan pada garis lintangnya 11 derajat lintang selatan sampai 75 derajat lintang utara. Saya ulangi, Asia 25 BT 170 BB, 11 LS sampai 75 LU. Ini letak astronomis benua Asia. Benua Asia, benua yang paling luas, dibatasi oleh batas timurnya Samudra Pasifik. Batas selatannya benua Australia, di bawah ya, selatan benua Australia. Batas baratnya adalah benua Afrika, dan batas utaranya Asia utara dekat kutub utara Laut Es Utara. Saya ulangi, Asia dibatasi oleh utara Laut Es Utara.
baratnya dibatasi oleh benua Afrika. Benua Afrika, batas baratnya. Timurnya adalah Samudra Pasifik. Di sini Samudra Pasifik. Dan selatannya adalah benua Australia. Ini di selatan Asia. Ini batas-batas negara Asia. Negara Asia dibagi menjadi 5 bagian. Ada Asia Tenggara, ada Asia Tengah, ada Asia Barat, ada Asia Timur, ada Asia Selatan. Pertanyaan menukik semakin dalam. Where is that? Indonesia. Indonesia ada di Asia Tenggara bersama 12 negara anggota Asia Tenggara yang lainnya. Ini sekelumit tentang benua Asia. Di pertemuan berikutnya besok akan kita bahas benua Asia itu tinggal di dalamnya suku apa saja, bahan tambangnya apa saja, perekonomian industrinya negaranya apa saja, dan income GNP (Gross National Product) masing-masing negara berapa. Nanti kita bisa mengakumulasi negara Asia Tenggara, negara Asia yang termaju, dan negara Asia yang terbelakang. Sehingga kita bisa mengkelompokkan mana-mana Asia Tenggara yang maju, mana Asia yang terbelakang, dilihat dari semua nanti pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Kemudian yang kedua, benua Afrika, terkenal dengan The Dark Age, sebuah pulau hitam, pulau gelap yang terletak pada setak astronomis 17 bujur barat dan 51 bujur timur, 37 lintang utara, 34 lintang selatan. Benua Afrika berupa plato yang tajam raksasa, plato raksasa yang tajam terdapat di pantai-pantai yang sempit. Benua gelap artinya adalah tandus, gersang, jauh dari pepohonan, jauh dari pertanian. Namun Allah Maha Adil, anak-anak sekalian, walaupun tak punya hutan, walaupun tidak ada penghijauan, benua gelap ini kaya sekali akan bahan tambang minyak bumi. Bahkan banyak negara-negara Asia yang mengimpor dari Afrika untuk keperluan minyak bumi kita. Untuk benua Afrika dibatasi oleh batas utara berbatasan dengan Laut Tengah, batas timurnya dengan Samudra Hindia. Sini Samudra Hindia, batas timurnya. Batas selatannya Samudra Atlantik. Dan terakhir batas baratnya sama, Atlantik selatan dan barat sama. Afrika dibatasi oleh Samudra Atlantik. Ini sekilas tentang benua Afrika. Karena terkenal dengan benua hitam, penduduknya mayoritas juga berkulit hitam. Secara histori, dalam perkembangan sejarah, orang kulit hitam nanti akan terjadi peristiwa politik diskriminasi, yang mana orang kulit hitam akan dinomor kesekiankan. Muncul tokoh apartheid yang akan membela politik orang-orang kulit hitam yang bernama Nelson Mandela. Nanti akan kita kupas secara matang dalam khusus kita bahas benua Afrika di pertemuan berikutnya. Ketiga, benua Eropa berasal dari kata Europe, artinya matahari terbenam. Kalau Asia seperti Asia Timur itu Jepang, terkenal dengan matahari terbit. Tapi kalau Eropa, Europe artinya matahari terbenam, belahan bumi barat, bagian barat. Histori menyatakan Eropa dulu bersatu dengan Asia yang bernama dengan Eurasia. Eropa dan Asia pernah bersatu. Ini dibuktikan oleh banyak kesamaan dan banyak perbedaan. Banyak persamaan binatang-binatang, flora fauna Eropa dan flora fauna Asia. Batas-batas benua Eropa. Batas utara Laut Norwegia, batas timur benua Asia, batas selatan Laut Hitam, batas barat Samudra Atlantik. Amerika terletak pada 77 derajat LU 36 RS, 30 bujur barat, 170 bujur barat. Masih satu garis bujur Amerika. Amerika nomor 2 terluas di dunia setelah Asia. Batas utaranya Laut Arktik, benua Arktik kutub utara. Batas utaranya
Batas timurnya Teluk Meksiko, batas selatannya Laut Kutub Selatan, batas baratnya Samudra Pasifik. Benua Eropa, benua Amerika luasnya 4 kali benua Eropa, dan negara-negara di Amerika berupa negara-negara bagian. Terakhir, benua Australia, benua terkecil di antara 5 benua di dunia secara histori. 1606 datang seorang penjelajah samudra dari Belanda, William James. 1644 penjelajah samudra dari Belanda, Abel J. Tasman, semua mencari Australia. 1770 dari Inggris sampai dia James Cook, sampai dia ke Selandia Baru. Yang terakhir 1786 dari Inggris, penjelajah samudra dari Inggris membuang narapidana Inggris ke benua gelap Australia. Akhirnya Australia jadi pembuangan narapidana dari Inggris, ngumpul di sana, dan napi-napi ini kan orang-orang pintar dari Inggris, buangan dari Inggris, membangun Australia sampai sekarang, membawa Australia menuju jajaran negara maju di dunia. Walaupun sejarahnya napi, tempat pembuangan napi, tapi bisa membangun Australia sejajar dengan negara-negara maju di dunia. Australia terletak pada 9 lintang selatan, 45 lintang selatan, 113 bujur timur, 154 bujur timur. Inilah anak-anak semua sekelumit pertemuan pertama kita tentang bab 1 benua yang ada 5. Hanya saya cuplik sedikit kondisi alam geografisnya. Untuk matang apa saja yang ada di dalam masing-masing benua akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Bila kalian tidak jelas selama Bu Indah jelaskan secara virtual cepat begini, tidak bisa bertatap muka langsung, nanti kalian saya mohon untuk bertanya lewat WA. Jangan diam aja, karena diam aja nggak menyelesaikan masalah. WA ke Bu Indah akan Bu Indah jawab. Semampu Bu Indah, kalau nggak bisa ya nanti kita kerjasama cari di Google. Mungkin begitu saja akhir pertemuan perdana kita IPS hari ini. Sekali lagi kalau ada pertanyaan mohon WA. Kalau ada salah dari Bu Indah mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.